Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda sekalian, seluruh siswa Ikhwan dan Akhwat kelas 9. Insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fertilisasi. Ya, nah fertilisasi itu apa sih? Jadi fertilisasi terjadi pada saat sebuah sperma melakukan penetrasi pada sel telur yang telah matang. Nah, untuk memahami proses konsepsi atau fertilisasi, ikutilah proses pertumbuhan dan perkembangan sebuah telur menjadi murghah, ya. Nah, di sini kita melihat suatu gambaran di mana sebuah sel sperma itu sudah masuk ke dalam dinding sel telur, ya. Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu ovulasi, ya. Nah, setiap bulannya seorang wanita, sebuah telur atau sebuah sel yang matang dilepaskan oleh salah satu di antara kedua ovarium. Itu adalah namanya proses ovulasi, ya. Jadi pelepasan sel telur, ya. Ini ada sel telur yang sedang dilepaskan. Nah, ovulasi umumnya terjadi 2 minggu setelah hari pertama haid terakhir. Nah, berikut adalah gambar dari sebuah proses ovulasi. Nah, ini bagaimana gambaran ketika terjadi proses ovulasi di mana sebuah sel telur yang telah matang itu dikeluarkan dari ovarium, ya. Oke, nah perjalanan dalam tuba Fallopi, ya. Nah, selanjutnya ketika proses ovulasi telah berakhir, sel telur berjalan di dalam tuba Fallopi dan tetap berada di sana sampai dengan bertemu dengan sperma yang akan mengadakan penetrasi dalam proses fertilisasi. Nah, di sini kita lihat ada satu gambaran di mana sel telur yang sudah matang itu dikerumunin oleh ratusan sel sperma. Namun hanya satu saja sel sperma yang masuk ke dalam dinding sel telur dan melakukan pembuahan. Ini gambaran di mana letaknya ada di tuba Fallopi, ya, ada sel telur yang dia telah dikerubuni oleh sel sperma dan hanya satu saja sel sperma yang akan masuk untuk membuahi sel telur. Nah, lalu bagaimana perjalanan sperma? Ya, melalui ejakulasi dikeluarkan kurang lebih 40 sampai 150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba Fallopi untuk membuahi sel telur. Nah, dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu kurang lebih 30 menit. Nah, sperma dapat bertahan hidup selama kurang lebih 48 jam sampai dengan 72 jam. Nah, jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja akibat adanya penghalang yang berada di dalam saluran reproduksi pada wanita. Oke, ini adalah sel sperma yang dikeluarkan dalam proses ejakulasi, ya. Nah, fertilisasi adalah sperma mengadakan penetrasi terhadap sel telur. Nah, bila sel sperma bertemu dan mengadakan penetrasi ke dalam sel telur, maka terjadilah sebuah proses pembuahan atau disebut dengan fertilisasi. Nah, proses fertilisasi memerlukan waktu kurang lebih sekitar 24 jam. Nah, setelah proses fertilisasi terjadilah perubahan pada permukaan sel telur untuk mencegah terjadinya penetrasi oleh sperma lainnya. Nah, setelah penetrasi, proses genetika telah berlangsung sempurna termasuk dalam hal jenis kelamin dari zigot, ya. Nah, ini proses penetrasi dari sel sperma menuju ke dalam dinding sel telur. Nah, selanjutnya, ya, pembelahan sel. Nah, setelah sel telur yang telah dibuahi membelah, maka dia akan membelah. Jadi membelah di sini adalah memperbanyak diri dengan cepat, bertumbuh dalam pas ampularis tuba Fallopi. Jadi tempatnya di dalam tuba Fallopi menjadi beberapa sel. Jadi di sini adalah stadium morula, ya. Nah, morula meninggalkan tuba Fallopi jadi berjalan dan masuk ke dalam uterus kurang lebih 3 sampai 4 hari pasca fertilisasi. Selanjutnya disebut dengan stadium blastula. Nah, kadang-kadang oleh karena sebab tertentu sel telur yang telah mengalami fertilisasi tetap berada dalam tuba Fallopi sehingga menyebabkan terjadinya keadaan yang membahayakan jiwa disebut dengan kehamilan ektopik dikarenakan, ya, sel telur yang sudah dibuahi itu tidak masuk ke dalam dinding rahim, ya. Nah, ini proses pembelahan zigot yang sudah dibuahi oleh sel sperma. Ya, ini yang disebut dengan pembelahan secara mitosis. Jadi selnya memperbanyak diri dalam tahap pertumbuhan sel, ya, dari 2 menjadi 4, menjadi 8, menjadi 16, menjadi 32, selanjutnya membelah sampai dengan jumlahnya banyak sekali. Nah, kita pengen tahu sebenarnya bagaimana sih atau di mana sih letak terjadinya proses
ovulasi. Nah, untuk proses ovulasi itu letaknya di sebelah sini ya, di ovarium ya. Nah, sel telur yang sudah matang, yang sudah siap dibuahi, maka setiap bulan berkala dia akan keluar menuju ke tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi ya. Nah, tuba Fallopi itu adalah tempat di mana terjadinya fertilisasi ya, atau terjadinya pembuahan oleh sel sperma. Nah, ketika sel sperma itu sudah masuk ke dalam sel ovum, maka ya terbentuklah yang namanya zigot ya. Nah, zigot ini nanti ya dia akan berjalan ya menuju ke dalam dinding rahim itu kurang lebih 3 sampai 4 hari lamanya. Nah, ketika perjalanan di sini maka terjadi namanya pembelahan ya. Jadi pembelahannya dari tadi morula, blastula, dan granulasi ya di sini. Nah, selanjutnya zigot yang sudah tadi membelah tadi, maka dia akan terjadi proses berikutnya disebut dengan implantasi atau penempelan zigot ke dalam dinding rahim. Jadi tempat tumbuhnya janin itu adanya di mana? Di rahim atau uterus ya, seperti itu. Jadi ini beberapa proses yang terjadi dalam sistem reproduksi pada wanita sampai dengan terjadinya yang namanya kehamilan ya, seperti itu. Nah, implantasi. Nah, jadi setelah berada dalam uterus, sel telur yang telah mengalami fertilisasi menempel pada endometrium atau pada organ rahim. Nah, proses tersebut dinamakan dengan implantasi. Nah, sel-sel telur terus membelah diri. Ini proses pembelahannya ya. Jadi membelah menjadi semakin lama makin banyak. Nah, ini gambarnya jadi implantasi ke dalam dinding rahim ya. Nah, ini adalah sel-sel zigot yang terus membelah. Nah, selanjutnya tentunya dalam proses kehamilan tadi maka kita akan mengenal yang namanya hormon kehamilan. Nah, hormon kehamilan diantaranya ada HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, adalah hormon yang berada dalam darah dalam waktu beberapa minggu pasca konsepsi ya. Jadi setelah beberapa minggu terjadi yang namanya fertilisasi, maka HCG ini akan keluar. Nah, HCG merupakan hormon yang dapat dideteksi dalam darah atau dalam air seni setelah beberapa hari minggu. Nah, HCG diproduksi oleh sel-sel pembentuk plasenta ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada perkembangan janin ya. Jadi perkembangan janin itu berada di dalam rahim. Nah, jadi setelah proses implantasi, sejumlah sel berkembang menjadi plasenta dan sel lain menjadi mudghah ya. Sekitar 3 minggu pasca ovulasi mulai terjadi pembentukan otak, sumsum, tulang belakang, dan jantung. Sekitar minggu kelima sudah terjadi adanya detak jantung dalam janin. Jadi pada minggu kelima itu sudah ada denyut jantungnya ya. Nah, tali pusat terlihat setelah minggu ke-7 ya. Selanjutnya mudghah atau bakal janin tadi disebut sebagai janin setelah kehamilan 8 minggu atau sekitar kurang lebih 2,5 cm. Oke ya. Nah, ini adalah proses perkembangan janinnya. Baik, Ustadz akan perlihatkan bagaimana proses perkembangan janin yang berada di dalam rahim seorang ibu ya. Nah, di sini sudah terlihat ya, ini plasenta ya. Jadi bayi itu terlindungi dari segala macam benturan. Oke. Ya, jadi perkembangan janin pada kehamilan 4 minggu sudah mulai terlihat struktur yang akan membentuk muka leher. Terjadi perkembangan pembentukan jantung dan pembuluh darah ya. Gambar-gambarnya sudah terlihat di sini. Oke. Pada minggu ke-8 terjadi perkembangan juga ya. Sudah ada tali pusar ya yang menghubungkan antara janin dengan dengan rahim sang bunda. Seperti itu. Oke. Nah, ini adalah berbagai macam bentuk ya. Subhanallah sekali, Allah Subhanahu wa taala telah mendesain sedemikian rupa bagaimana bentuk manusia itu bisa sempurna ya. Oke. Nah, ya cukup untuk pada proses kehamilan. Mungkin itu saja yang Ustadz sampaikan pada pertemuan ini. Di video yang pertama itu adalah bagaimana proses awal mula dari fertilisasi sampai dengan terjadinya proses kehamilan ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.